Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Pelni Gemoy. Gimana kabar kalian guys? Pada sehat kan? Nah guys, di video kali ini aku akan bahas salah satu kasus kriminal di Indonesia yang terjadi pada tahun 2014 di Riau, di mana ada seorang pemuda laki-laki yang bernama Muhammad Delvi yang nekat menghabisi 6 orang anak laki-laki dan 1 orang pria dewasa hanya untuk diambil penisnya. Nah, tujuan dari si Delvi melakukan ini yaitu untuk mendalami ilmu hitam yang diturunkan oleh ayahnya. Saking ngerinya kasus ini, hakim yang membacakan kronologi pada saat itu sampai menangis. Bahkan dari salah satu korbannya ada yang berakhir jadi rendang. Nah, biar gak penasaran, kita langsung aja ke kronologinya. Seserem apa sih kasus ini? Nah, jadi cerita ini bermula ketika ada seorang remaja laki-laki bernama Muhammad Delvi yang merupakan anak dari salah satu dukun ternama yang ada di desa Rawang, Kabupaten Siak, Riau. Di mana si ayahnya ini dukun yang sangat terkenal di desanya, yaitu bisa menyembuhkan orang sakit dan juga bisa melihat jika ada pasien yang kehilangan barangnya. Delvi yang saat itu baru lulus SMP, dia sangat mengagumi sosok ayahnya. Dia menganggap ayahnya ini benar-benar hebat. Ibunya Delvi ini adalah seorang penjual sate yang menjual dagangannya di area sekitarnya. Nah, si Delvi ini mempunyai 2 orang kakak yang sudah tinggal di kota lain untuk meneruskan usaha ibunya berjualan sate. Nah, sedangkan si Delvi, dia ini kerjaannya gak menentu. Delvi ini orangnya suka murung, pendiam, dan cenderung tertutup terhadap orang-orang sekitar. Nah, karena sifat inilah si ayah menganggap bahwa Delvi yang akan meneruskan ilmu hitamnya, di mana si ayah sering melibatkan ritual-ritual perdukunan terhadap Delvi. Bahkan Delvi pernah dimandikan dengan kembang 7 rupa dari 7 mata air yang berbeda. Karena pada saat itu ayah Delvi sudah mulai sakit-sakitan, si ayah pun bermaksud untuk menurunkan ilmu hitam seperti kekebalan dan ilmu nerawang kepada Delvi dengan memberikan syarat yang sangat mengerikan dan tidak masuk akal, di mana Delvi harus mengumpulkan 7 penis bocah laki-laki yang sehat dan tidak impoten. Nah, mendengar syarat dari sang ayah, awalnya Delvi merasa keberatan dan tidak sanggup untuk melakukan tugas dari sang ayah. Namun karena si Delvi ini sangat-sangat mengagumi sosok ayahnya yang merupakan seorang dukun yang sangat ternama, di mana dia bisa menyembuhkan segala macam penyakit dari berbagai daerah. Nah, ini jugalah yang merupakan sumber keuntungan menurut Delvi, di mana pada saat itu Delvi hanya seorang lulusan SD yang sulit untuk mencari pekerjaan dimanapun. Akhirnya Delvi pun memutuskan untuk melakukan ritual yang disarankan oleh si ayah ini. Namun pada tahun 2010, sang ibu yang merupakan seorang penjual sate meninggal dunia dan ayahnya pun mulai sakit-sakitan. Karena tidak ada yang mengurus, akhirnya si ayah pun pulang kampung ke desa Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau. Sedangkan Delvi memutuskan untuk tinggal bersama dengan salah satu kakaknya di Kabupaten Rokan Hilir, Riau untuk membantu kakaknya berjualan sate. 3 tahun setelah kematian sang ibu, ternyata tidak membuat Delvi kehilangan ambisinya untuk mengumpulkan 7 penis yang disyaratkan oleh sang ayah. Malah puncaknya ketika Januari tahun 2013, Delvi pun mulai melancarkan aksinya, di mana pada saat itu tempat Delvi berjualan sate ini banyak bocah laki-laki yang bermain di area sekitaran. Nah, kesempatan inilah yang membuat Delvi mulai mencari korban. Korban pertama yang bernama Febriandela yang berumur 5 tahun, di mana pada saat itu Delvi mengajak Febriandela untuk bermain menuju semak-semak yang sepi. Nah, di momen itulah Delvi mulai mengeksekusi Febrian dengan cara memotong penisnya menggunakan katak.
meter. Ngeri banget ya guys. Setelah melakukan aksinya, Delphi pun mengubur jasad Febrian dengan seadanya saja. Nah, saat itu Delphi sudah mendapatkan 1 penis anak, tinggal tersisa 6 lagi. Menyadari anaknya Febri hilang, keluarganya pun mencari ke sana kemari. Bahkan mereka sampai melapor polisi. Mereka ini tidak sadar bahwa pelakunya adalah Delphi. Bahkan setelah berbulan-bulan, jasad dari Febrian ini belum juga ditemukan. Nah, setelah melancarkan aksinya yang pertama dan tidak ketahuan, Delphi pun akhirnya pindah ke rumah kakaknya yang berada di Kabupaten Siak, Riau. Pada saat itu Delphi mulai bekerja di salah satu tempat isi ulang galon. Nah, menurut si bos, Delphi ini orangnya sangat tertutup dan sering melamun. Bahkan si bos ini sering menegur kerjaan si Delphi ini karena kerjaannya itu gak bener, dia tuh sering ngelamun sekali. Namun pada saat ditanya kenapa, si Delphi ini hanya menghindar. Dia selalu menghindar pertanyaan-pertanyaan dan nasihat dari si bos. Setelah 2 bulan bekerja di sana, akhirnya Delphi izin pamit kepada si bos untuk pergi ke Bengkalis dengan alasan dia ingin merawat ayahnya yang sedang sakit. Bahkan Delphi ini berani meminjam uang kepada si bos untuk biaya pengobatan sang ayah. Namun ketika sampai di Kabupaten Bengkalis, Riau, dia ini bukan mengurus ayahnya, dia malah mengajak kawin lari pacarnya yang bernama Dita Desmalasari, yang pada saat itu Dita merupakan salah satu tulang punggung keluarga yang bekerja di salah satu laundry. Jelas saja keluarga Dita tidak menyetujuinya. Namun karena si Dita ini udah bucin banget sama Delphi, akhirnya dia pun menyetujui ajakan Delphi untuk kawin lari. Setelah menikah dengan Delphi, si Dita inilah yang mulai membantu Delphi dalam melancarkan aksinya untuk mengumpulkan sisa penis yang belum terselesaikan, di mana dia harus cepat mengumpulkan syarat itu sebelum sang ayah Delphi meninggal dunia. Yang pada saat itu ayahnya Delphi memang benar-benar dalam keadaan yang sakit parah. Akhirnya mereka pun mendapatkan korban yang kedua yang bernama Acik 40 tahun, di mana kondisi dari Acik ini adalah seorang disabilitas, di mana kondisi ini sangat menguntungkan untuk mereka berdua. Nah, mulailah mereka membawa Acik ke salah satu semak-semak yang jarang dilalui orang-orang. Yang paling mengerikan dari kejadian ini adalah karena setiap korban yang akan dipotong kemaluannya, dia harus dirangsang dulu untuk melihat apakah penis ini benar-benar sehat atau impoten. Setelah melakukan aksinya, mereka pun mulai mengubur jasad Acik seadanya, seperti korban-korban sebelumnya. Setelah melancarkan aksinya yang kedua, mereka pun tidak kunjung ketahuan. Lalu mereka pun menemukan korban ketiga yang bernama Al Iksan, bocah laki-laki berumur 9 tahun, di mana pada saat itu Al Iksan sedang bermain di salah satu kolam yang ada di daerah situ. Dengan modus mereka mengajak Al Iksan ini untuk memancing di salah satu kolam yang banyak ikannya. Akhirnya Iksan pun mau dan mereka membawa Iksan dengan menggunakan sepeda motor di salah satu kolam yang memang jarang dilalui orang. Nah, di saat itulah Dita mulai melakukan aksinya untuk merangsang penisnya Iksan. Delphi pun mulai memotongnya menggunakan cutter. Lalu jasad Iksan dikubur seadanya seperti korban-korban sebelumnya. Nah, pada saat ini Delphi sudah memiliki 3 penis. Namun dia tidak kunjung ketahuan juga. Setelah lolos dari aksinya yang ketiga ini, Delphi pun kembali ke tempat dia bekerja, tempat pengisian galon. Namun dia balik ke sana bukan untuk bekerja, tapi dia untuk mencari korban selanjutnya. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus mereka pun mendapatkan korban keempat yang bernama Randy Hidayat, yang pada saat itu berumur 10 tahun. Si Delphi ini memang sudah mengenal Randy Hidayat karena sekolah Randy berdekatan dengan rumah kakaknya Delphi, yaitu di SD 08 Bintang Sepatang Timur. Mereka mengajak Randy dengan modus akan membawa Randy jalan-jalan naik motor dan akan dibelikan jajanan. Nah, pada saat itu Randy pun menyetujui ajakan mereka karena Randy memang mengenal Delphi. Lalu ketika dalam perjalanan,
Delvi pun berhenti di salah satu warung untuk membeli sebuah kantong kresek hitam dan juga cutter. Lalu di perjalanan Delvi teringat bahwa dia akan mengunjungi makam ibunya. Akhirnya Randy pun menyetujui untuk mengikuti Delvi menuju makam ibunya. Nah, dikarenakan keadaan di makam ini sangat sepi, Delvi pun mulai mengeksekusi Randy. Setelah mendapatkan penisnya yang telah dia potong menggunakan cutter tadi, Delvi pun menguburkan jasad Randy seadanya seperti korban-korban sebelumnya. Delvi hanya menutupi tanah itu dengan daun-daun kering dan juga ranting-ranting, dan dia memasukkan penis dari si Randy menggunakan kantong kresek yang tadi dia beli. Setelah mengumpulkan 4 penis, dia pun masih harus mengumpulkan 3 penis lagi. Namun sekitar bulan Maret, Delvi mendapatkan kabar bahwa sang ayah ini sedang kritis. Akhirnya Delvi dan Dita memutuskan untuk pulang ke Bengkalis. Namun pada saat sampai di sana, ayahnya pun meninggal dunia. Setelah kepergian ayahnya tidak menyurutkan ambisi Delvi untuk mengumpulkan 3 penis lagi. Dia masih yakin kalau ilmu dari sang ayah ini masih bisa diturunkan setelah syaratnya terpenuhi meskipun sang ayah sudah meninggal dunia. Lalu di tanggal 16 Maret 2013 mereka pun menemukan korban yang kelima yang bernama Muhammad Akbar 9 tahun. Mereka mengajak Akbar ini dengan modus yang sama, yaitu untuk diajak jalan-jalan menggunakan motor, lalu nanti diajak jajan. Lalu setelah dibawa ke tempat yang sepi, mereka pun mulai mengeksekusi Akbar, yaitu memotong penisnya lalu menguburkan seadanya. Pada saat itu keluarga Akbar mulai panik. Dia menyadari anaknya ini hilang. Mereka pun mencari ke sana kemari. Namun Delvi dan Dita masih juga tidak ketahuan. Setelah kejadian itu, Dita pun meminta cerai kepada Delvi karena Dita mengaku bahwa Delvi ini sering melakukan KDRT, bahkan dia sering diancam untuk membantu aksinya. Nah, setelah Delvi ini sendiri, dia pun kembali ke desanya, yaitu yang berada di Kabupaten Perawang, Siak, Riau. Tujuan dari si Delvi kembali ke desanya yaitu untuk mencari teman untuk melancarkan aksinya. Setelah sekian lama mencari, pada bulan Juni 2014 akhirnya dia menemukan seorang yang bisa diajak kerjasama yang bernama Sufian, dimana pada saat itu Sufian ini memang sedang butuh uang karena si Delvi ini sempat membicarakan bahwa dia harus mengumpulkan 7 penis pria. Nah, setelah bertemu dengan Sufian ini, si Delvi pun menawarkan untuk membantu dia bekerja sama untuk mencari penis. Dia akan membayar Sufian dengan harga 500.000 per penis. Nah, pada saat itu posisi Sufian memang sangat butuh uang. Akhirnya dia pun menyetujui penawaran dan ajakan dari si Delvi ini. Memang mereka itu dajal kali ya. Akhirnya mereka pun mencarilah korban yang berada di kolam, dimana memang pada saat itu banyak sekali bocah-bocah yang sedang mandi di kali. Akhirnya mereka pun mendapatkan korban yang keenam yang bernama Marjepan Gea, yang pada saat itu berumur 8 tahun. Mereka mengajak Marjevan dengan modus yang sama, yaitu untuk mengajak dia jajan. Mendengar akan diberi jajan, si Marjevan ini senang, apalagi dia akan diajak jalan-jalan menggunakan motor. Setelah di perjalanan, akhirnya pun mereka turun di salah satu warung untuk membeli kerupuk untuk Marjevan, dan juga Delvi sempat membeli kantong kresek dan juga pisau cutter, yang mana jajanan kerupuk itu adalah jajanan terakhir untuk Marjevan. Setelah sampai di hutan yang sepi, mereka pun mengeksekusi Marjevan dengan cara merangsangnya lalu memotong penis si korban menggunakan pisau cutter. Dan sama seperti korban sebelumnya, dia pun menguburkan jasad Marjevan seadanya tanpa ketahuan. Setelah melancarkan aksinya, si Supian ini menagih janji kepada si Delvi yang akan memberikan uang 500.000 tiap satu potong penis korbannya. Namun Delvi pada saat itu tidak punya uang. Dia pun akhirnya memiliki ide yang sangat gila. Segila-gilanya guys, pokoknya ngeri banget. Dimana si Delvi ini menyarankan untuk menjual daging korban selanjutnya untuk membayar si Supian. Nah, pada saat itu si Supian memang tangannya sudah kotor. Akhirnya dia pun menyetujui ide dari si Delvi ini. Mulailah dia mencari korban yang ketujuh. Akhirnya di tanggal 18 Juli 2014
Mereka pun mencari korban di area sungai, yang lagi-lagi di sana memang banyak sekali anak-anak laki-laki yang sedang berenang. Akhirnya mereka pun menemukanlah bocah yang bernama Femasili Madepa yang berumur 10 tahun. Nah, pada saat ini mereka sudah mulai ceroboh, mereka sudah mulai berani karena memang korban sebelum-sebelumnya mereka belum ketahuan. Mereka pun mulai membawa Femasili bonceng 3 melewati sebuah desa yang ramai. Bahkan mereka pun berhenti di salah satu warung untuk membeli sebuah cutter dan juga kantong kresek sambil membawa korbannya. Karena memang sebelum-sebelumnya ketika Delphi berhenti di warung, dia pergi sendirian, tidak membawa korbannya. Namun pada saat ini mereka sangat berani berhenti di warung dengan membawa korbannya. Mereka pun membawa Femasili ke daerah sungai yang sangat sepi, yang jarang dilalui orang. Mereka pun akhirnya melancarkan aksinya yang sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu memotong kemaluan dari si korban. Nah, korban yang terakhir ini sangat mengerikan, di mana mereka dengan teganya memutilasi Femasili, yaitu memisahkan antara jeroan dan juga daging korban, lalu dimasukkan ke dalam kantong kresek. Ih, ngeri banget. Akhirnya mereka berhasil mengumpulkan 7 kantong kresek yang berisi daging dari si Femasili ini. Setelah selesai, mereka pun mulai menjual daging ke beberapa penduduk desa, di mana mereka ini mulai menawarkan daging ke beberapa rumah makan dan juga kedai yang ada di daerah situ. Lebih gilanya lagi, mereka mengaku bahwa daging yang mereka jual ini adalah daging sapi. Mendengar itu, akhirnya para pemilik rumah makan pun membeli daging mereka yang pada saat itu memang dijual sangat murah, kan kurang dari 200.000. Akhirnya mereka pun membagi 2 hasil dari uang penjualan daging itu. Akhirnya setelah berhasil mengumpulkan 7 penis bocah laki-laki, Delphi pun mencampurkan 7 penis dari korbannya tadi dengan kembang 7 rupa dan 7 mata air yang berbeda untuk dimandikan, yang memang disuruh oleh sang ayah untuk menurunkan ilmunya. Namun pada tanggal 20 Juli 2014, keluarga dari Femasili ini mulai mengerahkan seluruh warga untuk mencari Femasili, bahkan mereka sampai melapor polisi. Nah, karena memang pada saat itu tengah ramai di desa tentang banyaknya bocah laki-laki yang hilang, akhirnya mereka pun mulai memperketat pencarian karena mereka takut ada korban selanjutnya. Setelah beritanya menjadi semakin besar, akhirnya ada salah satu warga yang mengetahui bahwa dia pernah melihat Femasili dibonceng oleh 2 orang laki-laki. Nah, kesaksian dari warga ini akhirnya menjadi modal pencarian polisi untuk mencari pelaku dari pembunuhan berantai ini. Terus para polisi ini pun menyelidiki pada saat kejadian di mana banyak bocah ini sedang bermain di kali, dan ada salah satu temannya Femasili yang bernama Daud. Dia menyaksikan bahwa Femasili memang dibawa oleh 2 orang laki-laki menggunakan motor, dan si Daud ini mengaku bahwa 2 orang itu bernama Delphi dan juga Sufian. Nah, berkat informasi dari Daud inilah polisi berhasil menemukan Delphi dan juga Sufian di rumah mereka masing-masing pada tanggal 22 Juli 2014, di mana kejadian itu adalah 4 hari setelah mereka melakukan pada korbannya yang terakhir, yaitu Femasili. Setelah diperiksa oleh polisi, akhirnya Delphi dan juga Sufian mengaku perbuatan keji mereka. Dan si Delphi ini mengaku bahwa dia juga dibantu oleh istrinya yang bernama Dita. Setelah didesak, akhirnya Delphi pun mengakui dan nunjukin di mana tempat dia mengubur para korbannya. Karena pengakuan si Delphi inilah akhirnya kasus pembunuhan berantai ini terungkap, di mana ke-7 korban ini memang tidak ditemukan sebelumnya. Mendengar kenyataan itu, para orang tua korban ini mereka sangat terpukul. Mereka kaget mendengar bahwa anaknya adalah korban pembunuhan dari seorang bocah dajjal ini. Apalagi orang tua dari Femasili ini yang merupakan korban terakhir. Mereka sangat terpukul mendengar anaknya menjadi korban mutilasi, di mana mereka menjual daging Femasili ke rumah makan untuk dikonsumsi. Karena kasus ini benar-benar menjadi kasus besar, akhirnya polisi pun menemukan tempat Delphi menjual daging itu. Awalnya si
si pembeli daging ini tidak menyangka bahwa daging itu daging manusia, karena daging ini cenderung lebih empuk berbeda dengan daging sapi pada umumnya. Akhirnya si ibu ini pun menjadikan daging itu untuk dibuat rendang dan dihidangkan kepada keluarganya. Padahal mereka tidak tahu bahwa daging yang dia makan adalah daging vermicelli. Nah, yang paling mengerikannya adalah si ibu yang membeli daging yang kedua. Ibu ini kebagian 3 kantong kresek yang isinya semuanya adalah jeroan. Karena isinya semua jeroan, akhirnya si ibu pun menghidangkan makanan itu kepada keluarganya. Setelah mengetahui bahwa yang dia beli adalah jeroan manusia, semua keluarganya pun kaget, bahkan ada yang muntah. Ngeri banget ya guys. Orang tua vermicelli di mana dia mengetahui fakta bahwa anaknya menjadi korban mutilasi dan juga jasadnya berakhir menjadi rendang dan dikonsumsi oleh banyak orang. Saking keji dan iblisnya ini si Delphi hanya untuk memenuhi syarat ilmu hitam yang tidak masuk akal ini. Setelah kejadian ini akhirnya Delphi pun mendapatkan hukuman mati dari hakim. Karena kelakuan Delphi yang sangat dajal dan tidak berkeprimanusiaan ini, akhirnya Delphi pun dikenakan pasal berlapis, yaitu mendapatkan hukuman mati. Bahkan hakim yang membacakan kronologi pada saat persidangan pun sampai menangis karena tidak kuat melihat kekejian yang dilakukan oleh Delphi dan kawan-kawannya. Nah guys, gimana kalian ketika mendengar kasus ini? Sungguh ngeri ya guys. So buat kalian yang punya anak-anak, jaga baik-baik ya guys, karena kejahatan kita tidak pernah tahu akan datang dari mana. Dan buat si Delphi ini katanya dia memiliki ilmu kebal, namun ketika dihukum mati dia juga tetap mati. Dan buat ayahnya juga yang katanya bisa menyembuhkan orang sakit, tapi kok dia bisa sakit-sakitan dan meninggal. Jadi jangan pernah percaya kepada ilmu hitam karena memang musyrik dan juga tidak masuk akal. Ketika mendengar kasus Delphi ini, pasti ayahnya juga mengumpulkan korban juga dong, sama seperti Delphi. Apa dukun-dukun lain juga sama? Untuk meraih ilmu hitam, mereka juga harus mengorbankan orang yang tidak bersalah. Semoga kita semua terhindar dari mara bahaya dan juga godaan-godaan syaitan. Terima kasih buat yang nonton video ini. Jika kalian suka sama video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.